Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vira Kurnia, NIM 21053015, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis berita yang sudah saya temui di media elektronik yang membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas pertemuan 15 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Firza SPD MPD. Baiklah, sebelum saya membahas analisis berita, di sini saya menjelaskan dulu sedikit tentang pengertian ketahanan nasional dan bela negara, yang mana menurut Lemhanas, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan baik itu yang datang dari luar negeri maupun yang datang dari dalam negeri, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat membahayakan integritas serta identitas kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, di sini ada berita tentang ketahanan nasional dan bela negara. Di sini saya mempunyai dua berita, yaitu dari sumber yang berbeda. Yang pertama yaitu dari berita 1 yang dipublish pada hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020, yang mana yang berjudul Gubernur Lemhanas, Pandemi COVID-19 Ancam Ketahanan Nasional. Berita kedua, di sini saya dapat dari kompas.com yang dipublish pada tanggal 23 Agustus tahun 2021 yang berjudul Jangan Anggap Remeh COVID-19, Vaksinasi Bagian dari Bela Negara. Selanjutnya di sini dari dua berita tersebut yang saling berkaitan itu, di sini saya mendapatkan 4 permasalahan. Yang pertama yaitu COVID-19 mengancam ketahanan nasional. Pandemi COVID-19 tidak hanya menginfeksi manusia dari aspek kesehatan, akan tetapi juga ikut menginfeksi ketahanan nasional. Dalam konteks ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa memang tengah diuji, dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus ini. Tersebarnya virus COVID-19 ini memiliki pengaruh pada kondisi keamanan dan masyarakat di Indonesia dan ketahanan nasional. Permasalahan ketiga di sini yaitu masih ada masyarakat yang menganggap remeh COVID-19 serta tidak mau menerapkan protokol kesehatan dan masih menganggap COVID ini hanyalah sebuah rekayasa, propaganda, konspirasi, hingga upaya mencari keuntungan dengan menebar ketakutan. Ada banyak faktor yang membuat seseorang tidak percaya dengan adanya COVID-19. Salah satunya yaitu orang tidak percaya COVID-19 bisa jadi karena si individu ini tidak memiliki orang terdekat yang juga penderita atau seorang tenaga kesehatan atau penyintas COVID-19. Dengan tidak adanya pengalaman langsung di lingkungan terdekat, kemungkinan individu ini untuk tidak percaya terhadap COVID-19 semakin tinggi. Masalah keempatnya, masih ada nih masyarakat yang tidak mau divaksin atau menolak untuk divaksin. Hal ini dikarenakan masih adanya keraguan terhadap keamanan vaksin atau kekhawatiran atas efek samping dari vaksin tersebut. Nah, terlepas dari permasalahan tersebut, di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai berita yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Menurut saya setuju akan berita tersebut karena perihal COVID-19 ini bukanlah hal yang main-main dan tidak boleh dianggap remeh. Kita sebagai warga negara Indonesia haruslah patuh dan mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Seiring dengan kebijakan yang diterapkan, COVID-19 ini ibarat perang yang harus dilawan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, COVID ini ibarat perang yang harus dilawan dan diatasi bersama-sama dan perlu saling bahu-membahu dalam memerangi serangan COVID-19 ini. Dengan melakukan beberapa perintah yang diinstruksikan pemerintah,
untuk ikut vaksinasi, karena dengan hal ini kita sudah melakukan bentuk bela negara. Nah, kenapa vaksinasi ini dianggap melakukan bentuk bela negara? Karena dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya yaitu dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Oleh karena itu, dengan melakukan vaksinasi, kita sudah melakukan pembelaan negara secara non-fisik, karena kita sudah berusaha untuk menjaga negara Indonesia agar penularan COVID-19 ini dapat terhenti. Selanjutnya di sini saya akan memberikan saran saya terkait berita tersebut. Nah, saran saya mengenai berita tersebut yaitu pemerintah lebih mengoptimalkan lagi nih dalam penanganan COVID-19 atau meningkatkan pemeriksaan COVID-19. Serta pemerintah harus lebih mendorong dan mengajak masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan. Pada momen seperti ini, solidaritas seluruh elemen bangsa memang sangat dinanti karena COVID-19 ini seumpama musuh yang harus dikalahkan secara bersama-sama. Pemerintah harus bekerja sama dengan elemen organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama. Oleh karena itu, marilah kita semua bersatu untuk melakukan bela negara demi memenangkan perang melawan COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait berita tentang ketahanan nasional dan bela negara. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan penjelasan saya kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.